Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3251 Pemuda yang Tidak Etis. Panjang. Lin Bai, Zhang Hu dan Zhang Miao sedang mencari Zhang Tian dan Zhang Zhenqing di lorong itu. Sepanjang jalan, Lin Bai tidak bertemu dengan murid sekte Chanya. Pada saat ini, di sebuah saluran, Zhang Zhenqing dan Lin Bai, berlumuran darah, datang dari depan. Saudara Lin. Zhang Zhenqing menangis dari kejauhan. Saudara Zhang. Lin Bai terbang dengan wajah dingin dan mendatangi Zhang Zhenqing. Zhang Zhenqing berlumuran darah. Jelas sekali, dia baru saja mengalami pertarungan sengit. Dia berkata dengan dingin, "Saudara Lin, apakah kamu baik-baik saja? Pernahkah kamu bertemu dengan murid-murid sekte Chanya?" Melihat penampilan Zhang Zhenqing yang mematikan dan noda darah di tubuhnya, Lin Bai mengerti bahwa Zhang Zhenqing baru saja berurusan dengan murid-murid sekte Ken Yang. Dia mengangguk dan berkata, "Kita sudah bertemu, jadi kita sedang terburu-buru mencarimu. Kita bisa aman bersama." Zhang Zhenqing mengangguk, melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana Zhang Tian?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepanjang jalan, saya hanya menemukan Nona Zhang Miao dan saudara Zhang Hu. Adapun Zhang Tian, saya tidak melihatnya." Zhang Zhenqing berkata, "Bagaimanapun caranya, karena ada orang luar yang datang, maka kita tidak boleh terpencar-pencar, cari dulu Zhang Tian untuk mengatakannya." Lin Bai mengangguk dalam diam. Pada saat ini, suara dingin datang dari istana besar, "Silakan datang ke gerbang istana untuk berbicara." Mendengar suara itu, wajah Zhang Zhenqing menjadi dingin dan berkata dengan suara rendah, "Ini adalah suara Tuan Muda Elong yang nakal." Zhang Hu terlihat ketakutan dan berkata, "Tidak mungkin nak, sungguh datang." Lin Bai bertanya, "Apakah orang ini begitu buruk?" Zhang Zhenqing berkata dengan dingin, "Saudara Lin, orang ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga tidak dapat diprediksi dalam seni bela diri. Dia licik dan kejam. Hampir tidak ada prajurit yang jatuh ke tangannya dapat menemukan mayat utuh. Oleh karena itu, dia adalah terkenal di daerah Longhe. Oleh karena itu, hanya sedikit prajurit di Kabupaten Longhe yang bersedia bertarung melawan tuan muda yang nakal. Karena cara orang ini benar-benar terlalu tidak manusiawi." Suatu ketika, seorang pejuang menyinggung tuan muda yang nakal. Dia dikuliti dan dijepit oleh pria ini, dan digantung di kota selama sebulan agar dirinya terkena sinar matahari. Zhang Zhenqing berkata dengan dingin. Lin Bai berkata, kedengarannya seperti orang yang sangat menyebalkan. Pada saat ini, suara anak nakal datang lagi dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan temanmu? Jika kamu tidak ingin menyelamatkannya, kamu harus keluar dan mengambil tubuhnya." Anak itu, Zhang Zhenqing dan Zhang Tian saling memandang dengan panik dan berkata dengan terkejut, "Itu Zhang Tian." Zhang Miao terkejut dan berkata, "Zhang Tian jatuh ke tangan putra yang tidak adil. Apa yang bisa saya lakukan?" Saudara Qing. Zhang Hu dan Zhang Miao memandang Zhang Zhenqing satu demi satu. Zhang Zhenqing marah dan diam-diam mengepalkan tinjunya, "Saya akan keluar menemui pemuda nakal ini. Anda tinggal di istana. Jumlah mereka banyak. Selama Anda bersembunyi dengan baik, mereka seharusnya tidak mudah untuk menemukanmu." Lin Bai berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Zhang Hu berkata, "Saya akan pergi juga." Zhang Miao berkata, "Artinya, kita berkumpul, dan kita juga harus pergi bersama." Zhang Zhenqing memalingkan matanya dan berkata, "Oke, kalau begitu kita akan keluar dan menemui putra yang tidak adil dari sekte Chanya." Sambil berbicara, Zhang Zhenqing dan Lin Bai keluar istana bersama. Ketika mereka sampai di gerbang istana, mereka melihat ke atas dan melihat lebih dari 10 prajurit berdiri di depan mereka, dengan dingin melihat keempat pria yang keluar. Ketua kelompok itu adalah anak nakal dengan rambut panjang dan wajah muram. Dan Zhang Tian, saat ini, berlumuran darah, berlutut di samping putra nakal itu. Zhang Tian.
Zhang Tian. Tuhan. Zhang Zhengjing, Zhang Hu dan Zhang Miao memandang Zhang Tian satu demi satu dan berteriak dengan getir. Lin Bai terlihat kedinginan. Melihat Zhang Tian, dia merasa nafas Zhang Tian lemah. Jelas sekali dia sedang sekarat. Terlebih lagi, Lin Bai melihat anggota tubuh Zhang Tian terkulai lemah, seolah-olah tulang di anggota tubuhnya telah patah. Yang paling penting adalah Lin Bai tidak merasakan fluktuasi kekuatan spiritual apapun di tubuh Zhang Tian. Zhang Tian, ditinggalkan. Apakah kamu akhirnya keluar? Cilde Elong yang nakal menggoyangkan kipas lipat dan memandang Lin Bai, Zhang Zhengjing, dan yang lainnya dengan bercanda. Setelah hati-hati melihat keempat pria itu, dia memfokuskan matanya pada tubuh Lin Bai. Lin Bai mengangkat matanya dan menatap anak nakal itu, dan segera mata mereka menghapus percikan api di udara. Beberapa dari kalian terlihat segar, tetapi kalian bukanlah ahli bela diri dari 4 sekte besar dan 4 keluarga, dia terkekeh. Zhang Zhengjing mengepalkan tinjunya dan berkata, kota Qianyai adalah Zhang Jiakou. Ternyata dia adalah seorang pejuang kota yang tidak memasuki sungai. Tuan muda berkata sambil tersenyum dingin, kamu begitu berani sehingga berani menggerakkan orang-orang dari sisa sekte yang. Apakah kamu tidak sabar? Zhang Zhengjing memandang Zhang Tian dan kemudian berkata kepada Tuan muda, tolong kembalikan muridku Zhang Tian dari sisa klan yang. Zhang Tian. Apakah itu nama prajurit itu? Tuan muda nakal itu mengangkat tangannya dan menjambak rambut Zhang Tian untuk menarik kepalanya. Zhang Tian sedang sekarat dan berada di bawah kekuasaan tuan muda yang nakal. Banyak tulangnya yang hancur dan ladang ramuannya hancur. Bahkan jika dia memiliki niat untuk melawan saat ini, dia tidak memiliki kekuatan. Yah, tidakkah kamu ingin menyelamatkannya? Lalu satu nyawa ganti nyawa lainnya. Aku menginginkan nyawa orang ini. Selama kamu membunuhnya, aku akan mengembalikan Zhang Tian ke keluargamu. Anak nakal itu terkekeh, memandang Lin Bai dan berkata, aku menginginkan nyawanya. Zhang Zhengjing dan Zhang Hu tercengang dan memandang Lin Bai satu demi satu. Anak nakal itu sebenarnya ingin Zhang Zhengjing dan yang lainnya membunuh Lin Bai. Zhang Zheng berkata dengan suara dingin, sulit untuk melakukan ini. Tolong ubah permintaanmu, nak. Apa lagi yang kamu punya yang aku inginkan? Dia terkekeh. Saya ingin hidupnya. Jika kamu tidak membunuhnya, aku akan membunuh Zhang Tian. Tidak mungkin, Tuan muda tersenyum dingin. Saat ini, Zhang Tian membuka bibirnya dan menangis. Saudara King, aku telah ditinggalkan olehnya, dan hidupku tidak lama lagi. Jangan buang waktumu untukku, pergilah. Zhang Miao memandang Zhang Tian sedemikian rupa hingga air mata jatuh dari matanya. Zhang Hu juga marah dan cemas, diam-diam mengepalkan tinjunya, marah. Zhang Zhengjing menatap pada anak nakal itu, wajahnya tidak bagus. Saya hitung 3, jika tidak, saya akan membunuh Zhang Tian. 1. Katanya sambil tersenyum dingin. 2. Anak itu berbicara perlahan. Lin Bai berkata dengan suara rendah, ada 18 orang yang memuja seni bela diri di Canyang, 12 orang yang ingin memenangkan seni bela diri tingkat pertama, 5 orang yang menginginkan seni bela diri tingkat kedua, dan 1 orang yang menginginkan yang ketiga. Tingkat seni bela diri. Saya akan menangani semua seniman bela diri yang telah memenangkan puncak kerajaan kekaisaran, termasuk tuan muda yang nakal. Saya akan menahan tuan muda yang nakal itu nanti. Pergilah dan selamatkan Zhang Tian. Lin Bai berkata dengan dingin. Zhang Zhengjing menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. Bab 3252, Perpisahan. 2. Tidak mungkin Cilde membuka mulutnya dengan lembut untuk berteriak. Pada saat ini, Lin Bai dan Zhang Zhengjing berdiskusi dengan baik, dan mereka memandangnya dengan dingin. Dengan satu hentakan kaki, 2 pedang terbang disuntikkan ke tanah. Belum. Aku hitung 3. Kata Cilde sambil tersenyum.
Tepat saat dia menghitung sampai 3, dua pedang terbang dari kiri dan kanan tanah anak nakal itu, dan menebaskannya ke bagian atas kepalanya. Pada saat yang sama, Lin Bai memegang pedang iblis di tangannya dan melangkah keluar selangkah demi selangkah, menikam anak nakal itu. Melihat dua pedang terbang yang keluar dari tanah, Wu Daochilde tampak terkejut. Dia segera mundur dan menutup kipas lipat di tangannya. Dia menghantam kedua pedang terbang itu dan menerbangkannya. Pada saat yang sama, pedang Lin Bai mengenai kipas lipat Tuan Muda tanpa keadilan dan mengguncangnya hingga jarak 100 meter. Selamatkan Zhang Tian. Saat ini, Zhang Zhenqing dan Zhang Hu semuanya menyerang Zhang Tian. Tuan muda yang nakal itu dipaksa mundur oleh pedang Lin Bai. Alih-alih marah, dia malah tersenyum, aku benar-benar tidak salah menebak. Di antara kamu, hanya kamu yang tidak bisa melihat. Sepertinya kamu membunuh adik laki-laki Li dan kakak laki-laki Sun. Lin Bai terkekeh, terlalu banyak orang yang terbunuh. Saya tidak tahu yang mana yang kamu bicarakan. Jangan khawatir, saat kamu masuk neraka, kamu akan melihatnya secara alami. Katanya sambil tersenyum. Agar mereka tidak menunggu terburu-buru, aku akan memberimu yang bahagia. Tidak mungkin, Cilde berkata sambil tersenyum muram. Saat ini, Zhang Zhenqing dan yang lainnya menyelamatkan Zhang Tian. Zhang Tiandao sekarat di pelukan Zhang Zhenqing. Zhang Zhenqing merasa semua tulang di seluruh tubuh Zhang Tian dan ladang ramuan suci telah hancur dan menjadi manusia sampah. Terlebih lagi, yang terpenting adalah hati Zhang Tian hancur. Jika Zhang Tian bukan seorang pejuang di alam kekaisaran, jika tidak, dia pasti sudah mati. Meskipun Zhang Tian masih bernafas saat ini, itu tidak akan lama, tetapi hidupnya tidak akan lama. Setelah memeriksa luka Zhang Tian, wajah Zhang Zhenqing menunjukkan warna yang menyakitkan. Zhang Tian, yang berada di pelukan Zhang Zhenqing, buru-buru berteriak, Saudara King, saya telah menemukan harta karun itu, saya telah menemukan harta karun itu. Zhang Tian mencoba mengangkat tangannya dan melepasnya. Tas penyimpanan dari pinggangnya. Namun tulang di lengannya patah dan dia tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali. Zhang Zhenqing mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan di pinggangnya dan meletakkannya di depannya. Zhang Tian berkata sambil tersenyum suram, saya menemukan ruang pil di istana. Saya menemukan banyak keajaiban. Yang Yandan ditujukan untuk Suster Zhang Miao. Dia seorang gadis dan menyukai cinta keindahan, yang Yandan dapat membuat masa mudanya selamanya. Zhang Miao mendengar kata-kata Zhang Tian, air mata berlinang di matanya. Pil naga dan harimau kepada Zhang Hu, itu adalah pil untuk pemurnian tubuh, berikan padanya kepada Zhang Hu, itu bagus. Zhang Tian mencoba untuk membuka mulutnya dan mengatakan apa yang ingin dia katakan. Tapi sekarang Dewa Kematian sedang menarik rohnya, sehingga perkataannya terputus-putus. Hentikan, saudara. Kamu akan baik-baik saja. Zhang Zhenqing berkata dengan air mata berlinang. Biarkan aku menyelesaikannya. Biarkan aku menyelesaikannya. Zhang Tian berkata, Wan Xingdan ini untuk penyembuhan. Ini untuk saudara Lin. Dia pemarah, mendominasi dan menyebabkan masalah. Itu akan menyakitkan. Pil ini bisa menyembuhkan lukanya. Mata Lin yang putih gelap, dan hatinya yang lembut, tersentuh oleh kata-kata Zhang Tian. Meskipun Lin Bai datang ke negara suci pusat untuk waktu yang singkat, dia tidak memiliki hubungan mendalam dengan Zhang Tian. Tapi sekarang Zhang Tian masih memikirkan tentang perbatasan sebelum dia meninggal. Yun Haidan, berikan kepada saudara King pil untuk memperkuat fondasi dan memperkuat Yuan baik untuk manfaat. Bagus untuk. Zhang Tian memegang tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Zhang Zhenqing. Dan saat berikutnya, seluruh tubuh Zhang Tian lembut, sepenuhnya di pelukan Zhang Zhenqing. Zhang Tian, mati. Saudara Tian. Zhang Miao berbaring di samping Zhang Tian dan menangis kesakitan.
Mata Zhang Hu dan Zhang Zhenqing berlinang air mata. Zhang Zhenqing mengatupkan giginya, matanya merah karena darah, dan urat birunya pecah di dahinya. Dia meraung, elong. Ketika dia mendengar raungan Zhang Zhenqing, dia tidak membuatnya takut. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum bangga, Elong ada di sini. Zhang Zhenqing mengangkat kepalanya, mata merah darahnya tampak seperti dewa iblis di Elong, dan meraung, aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Zhang Zhenqing bergegas ke Lin Bai. Namun di tengah jalan, dia dihentikan oleh Lin Bai. Zhang Zhenqing meraung, saudara Lin, minggir. Lin Bai berkata dengan suara rendah, kamu bukan lawannya. Zhang Zhenqing berkata, bahkan jika saya bukan lawannya, saya akan menggigit sepotong dagingnya. Saya tidak bisa melihat Zhang Tianbai mati, saya tidak bisa melihat saudara saya mati sia-sia. Berkata dengan dingin. Zhang Tian, bukan hanya saudaramu, tetapi juga saudaraku. Aku tidak akan membiarkan dia mati sia-sia. Lin Bai berkata kepada Zhang Zheng dengan suara dingin. Zhang Zhenqing meraung, saudara Lin, kamu tidak dapat memahami apa yang saya lakukan. Perasaanku sekarang. Aku tahu. Kata Lin Bai. Saat itu, dia bertepuk tangan sambil tersenyum dan berkata, bagus, bagus, ini benar-benar permainan yang bagus. Bagian dari permainan perpisahan hidup dan mati ini jauh lebih baik daripada para aktor di atas panggung. Aku semakin bersemangat melihatmu begitu marah. Apakah kamu akan lebih marah jika aku membunuh pria lain? Hahaha. Anak nakal itu tertawa terbahak-bahak. Lin Bai, memegang pedang iblis, melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, binatang yang celaka. Jangan membunuh terlalu banyak. Bahkan jika itu memang benar. Musuhmu, kamu tidak boleh begitu kasar. Anak nakal itu melirik senyumannya dan berkata, aku suka ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Lin Bai mengangkat pedang iblisnya dan berkata dengan suara dingin, ingat, aku tidak akan membunuhmu dengan begitu kejam. Aku akan langsung menusuk tenggorokanmu dengan pedang dan membiarkanmu mati dengan bahagia. Hahaha, apakah kamu memiliki kemampuan ini? Cilde yang nakal berkata sambil tertawa liar. Saat berikutnya, Lin Bai tidak berbicara terlalu banyak dan langsung menemui putra nakal itu. Pedang tajam itu menghambur ke arah tuan muda yang nakal itu. Pada saat yang sama, beberapa seniman bela diri yang datang dari sini bersama tuan muda nakal, yang telah memenangkan tempat kedua di alam kekaisaran, semuanya melesat ke depan dan menyerang Lin Bai, menghalangi jalan Lin Bai. Mencari kematian. Lin Bai meraung dengan dingin dan tanpa ampun. 9 pedang pemotong bulan segera menyebar dan menyerang para prajurit di sekitarnya. Membunuh mereka. Zhang Zhenqing berdiri saat ini dan bergegas keluar untuk membunuh prajurit lain yang telah memenangkan posisi teratas. Zhang Hu dan Zhang Miao juga bangkit dan keluar, satu demi satu. Pertempuran sengit akan terbuka di depan istana megah ini. Bab 3253 Pertarungan sengit dengan tuan muda yang tidak adil. Ada 18 prajurit dari sisa sekte yang di sini. 12 dari mereka telah memenangkan tempat pertama kerajaan Tripot, 5 di antaranya telah memenangkan tempat kedua kerajaan Tripot, dan 1 dari mereka telah memenangkan tempat ketiga kerajaan Tripot. Tuan muda nakal Elong adalah seorang pejuang yang telah memenangkan posisi teratas. Prajurit yang memenangkan 3 tingkat teratas dunia telah mengikuti sepanjang waktu. Tampaknya dia melindungi tuan muda yang nakal itu. Jika kamu ingin menyakiti Master Elong, kamu harus memikirkan level kami. Jangan sakiti kakak senior Elong. 5 prajurit, yang memiliki posisi tertinggi di dunia, terbang dan menghentikan Lin Bai. Lin Bai memandang beberapa orang dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin, karena kamu bertekad untuk mati, aku akan memberimu tumpangan. Ayolah. Dalam kemarahan, 5 prajurit yang telah memenangkan posisi teratas, bergegas ke Lin Bai satu demi satu.
Tidak mungkin, Tuan Muda, cara yang begitu kejam, kamu harus begitu setia untuk mengikutinya, itu konyol, itu sepertinya kalian semua adalah burung berbulu, maka hari ini aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Lin Bai mengertakkan gigi dan mengaum, terbang dengan pedang dan menyerang 5 prajurit yang telah memenangkan posisi teratas. Dengan kerjasama dari 5 orang ini, mereka menyerang Lin Bai dengan ganas. Lin Bai mencoba yang terbaik untuk menjalankan 9 pedang memotong bulan dan melibatkan orang-orang ini. Setelah 10 gerakan, Lin Bai menemukan cacat, terbang dengan pedang, dan memotong kepala seorang prajurit yang telah memenangkan tempat kedua di dunia. Setelah 100 gerakan, satu pedang membunuh prajurit lain yang telah memenangkan posisi teratas. Setelah 300 gerakan, prajurit lain yang memenangkan puncak kerajaan mati di bawah kendali Lin Bai. Pedang. Cilde Wu Dao sekarang terkekeh, jika kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, jika Dewa Pedang Kecil Jianhu belum mati, keterampilan pedangmu mungkin dapat bersaing dengan Dewa Pedang Kecil yang mana. Sayangnya, Dewa Pedang Kecil mana yang telah dihancurkan bersama dengan Danau Pedang. Itu hanya di antara kata-kata Tuan Muda yang nakal. Lin Bai terbang dengan pedang dan membunuh 2 prajurit lainnya yang berada di posisi teratas. Lin Bai berkata dengan dingin. Sekarang orang-orang yang kamu bawa ke sini, 5 prajurit yang telah memenangkan tempat kedua di alam kekaisaran, semuanya telah dibunuh olehku. Wajahmu masih bagus. Anak itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Bagaimanapun, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam mereka. Pada saat ini, berdiri di samping Tuan Muda yang nakal, prajurit yang telah memenangkan tripod kerajaan kekaisaran kedinginan dan hendak menyerang Lin Bai. Tetapi pada saat ini, putra nakal itu menghentikan pria itu dan berkata, kamu tidak perlu melakukannya. Sulit untuk bertemu dengan budidaya pedang yang lucu. Aku akan bersenang-senang. Tidak mungkin Tuan Muda menggoyangkan kipas lipat dan berjalan ke arah Lin Bai. Pesilat peraih posisi teratas dunia itu benar-benar tidak berkutik. Sudut mulutnya dipenuhi dengan sarkasme dingin. Zhang Zhenqing melihat adegan ini dan meraung, saudara Lin, bunuh dia. Itulah maksudku. Wajah Lin Bai galak, dan ujung pedangnya dingin dan tanpa ampun. Dia pergi ke anak yang nakal. Di atas pedang, tidak ada cara bagi Lin untuk menutup. Kipas lipat di tangannya ditempa dengan besi ilahi, yang dapat dengan mudah memblokir pedang iblis Lin Bai. Setelah memblokir pedang Lin Bai, sudut mulutnya mulai tersenyum, dan kemudian kekuatan kuat di tubuhnya mengejutkannya. Tiba-tiba, dia menarik Lin Bai dari pedangnya. Pada saat yang sama, dia membuka kipas lipat dan melambai ke Lin Bai. Kipas lipat berkibar ke bawah, di depan Lin Bai, ada hembusan angin menyapu di depan Lin Bai, yang berubah menjadi naga hitam dengan gigi dan cakar terbuka, dan meraung ke arah Lin Bai. Bang! Ditabrak oleh naga hitam, Lin Bai terbang langsung. Peralatan kekaisaran. Ketika Lin Bai terkena kekuatan kipas lipat, pada saat ini, Lin Bai merasakan kekuatan senjata ajaib ini. Tidak mungkin Cilde membuka lipatan kipas lipatnya, menggoyangkannya dengan lembut dan berkata, ya, itu adalah perkakas kaisar. Tidak mungkin kipas lipat. Yang aku perlukan hanyalah lambaian kecil, dan kamu akan dikalahkan olehku. Aku belum pernah menggunakannya. Semua kekuatan kipas Wudao, kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Ini sangat lemah. Tuan Muda yang nakal itu menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, pukulan berikutnya, aku akan menghancurkan semangat dan semangatmu. Tidak kipas angin. Kekuatan roh melonjak di tubuh anak itu. Kipas lipat di tangannya bergetar dan menyerang Lin Bai dengan ganas. Tidak ada kipas jalan yang bergetar, angin bertiup kemana-mana, dan badai berkumpul di depan istana. Dalam badai ini, Lin Bai merasa dunia sepertinya bergetar hebat. Mengaum. Saat ini, di tengah badai, 3 naga angin dengan gigi dan cakar terbuka berkumpul dan menyerang Lin Bai.
Baru saja Lin Bai telah melihat kekuatan naga angin, dan sekarang kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Lin Bai harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Mati. Melihat 3 naga angin menyapu Lin Bai, sudut mulutnya menyapu senyum dingin. Pada saat ketiga naga angin melahap Lin Bai. Di antara 3 naga angin yang melahap Lin Bai, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu. Itu tidak hanya menghancurkan ketiga naga angin, tetapi juga menghancurkan semua badai di sini. Dengan baik, dia melihat pedang besi hitam itu dengan tangan kirinya. Kekuatan pukulan tadi berasal dari epi besi hitam. Aku akan berdiri diam saat kamu berada di tengah angin dan hujan. Lin Bai berkata dengan suara dingin sambil memegang penggaris. Memang benar kamu juga pernah berlatih Bajian Dao sambil berlatih Lingjian Dao. Dewa pedang kecil mana yang lebih baik darimu? Tapi sayang sekali kamu, seorang jenius kendo, ditakdirkan mati di tanganku hari ini. Tuan muda yang nakal itu meraung ke arah Lin Bai. Kipas putih, dan angin bertiup kencang. Kekuatan 5 naga. Anak nakal itu mencibir dengan ganas. 5 naga angin dengan gigi terbuka dan cakar menyerang Lin Bai. Kekuatan naga angin ini sama dengan tuan muda nakal. Jika orang lain yang berada di puncak bidang seni bela diri, mereka akan dipukuli sampai mati di bawah naga angin ini. Tapi sekarang Lin Bai masih mengeluarkan penggaris pengukur. Menghadapi naga angin, Lin Bai tidak takut. Bunuh aku. Penguasa langit diayunkan dan ditebas. Lin Bai membunuh 5 naga angin di bawah epi. Pada saat yang sama saat itu, Lin Bai mengambil penggaris dan terbang ke tuan muda yang nakal. Kekuatan 6 naga. Ketika dia melihat Lin Bai bergegas, dia tidak takut. Sebaliknya, dia tertawa liar di sudut mulutnya. Dia benar-benar gila. 6 naga angin menyerang Lin Bai lagi. Wajah Lin Bai tidak berubah warna, dan penguasa pengukur langit menebang dengan marah dan menghancurkan naga angin itu lagi. Pada saat yang sama, Lin Bai masih terbunuh di depan putra nakal itu, pedang iblis tiba-tiba menusuk, dan pedang terang itu berlari langsung ke tenggorokan putra nakal itu. Sua, anak nakal membuka kipas Wudao dan menghalangi di depannya. Bilah pedang iblis Lin Bai menusuk kipas Wudao Fan dan dihadang oleh Wudao Fan. Sialan. Rahasia semangat bela diri. Hentikan, cahaya hitam di tubuh Lin Bai melonjak, dan pedang iblis itu tiba-tiba menjadi tajam. Sebuah pedang menembus gunung Wudao, dan bilah pedang itu menembus bahu anak itu, dan darah berceceran. www.novelhall.com, pembaruan web novel tercepat. Bab 3254 Teknik Pedang Pembelah Langit. Potong sungai. Metode rahasia roh bela diri. Hentikan. Lin Bai meraung dengan marah, dan semburan cahaya hitam mengembun pada bilahnya. Dengan berkah dari metode rahasia, pedang iblis itu sekuat bambu, menembus kipas yang tidak ada jalan. Saat itu, wajah tuan muda nakal itu panik. Melihat ujung pedang Lin Bai menembus kipas Wudao, dia segera mundur dan menghindar tepat waktu. Namun, dia juga terkena pedang di bahunya, dan daging serta darahnya hancur. Terbang. Tuan muda nakal itu mundur 100 meter. Setelah melihat luka di bahunya, ia kemudian melihat kipas lipat di tangannya. Saat kipas lipat dibuka, celah selebar 2 jari muncul di kipas itu. Jelas sekali bahwa pedang Lin Bai baru saja menembusnya. Bagaimana bisa? Bagaimana pedangmu bisa menembus pertahanan kipas Wudao? Tidak mungkin kipas, itu instrumen kekaisaran. Anak nakal itu menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Tidak ada yang tidak bisa kutembus di dunia ini, yang ada hanya apa yang ingin kutembus atau tidak. Lin Bai terlihat dingin pada anak itu. Dalam sekejap, Lin Bai melangkah keluar dan terbang menjauh. Melihat Lin Bai datang lagi, anak itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia membuka lipatan kipas lipat dan melambaikannya di depannya. 6 naga angin muncul kembali. Namun karena rusaknya kipas Wudao,
naga angin yang muncul saat ini jelas tidak mendominasi seperti sebelumnya. Lin Bai melambaikan penggarisnya dan menebas dengan pedang, menghancurkan semua naga angin. Pada saat yang sama, Lin Bai menikam tenggorokan anak yang tidak adil itu, memaksanya mundur. Poh! Poh! Percikan darah datang. Tuan muda nakal itu berlumuran darah dan terbang mundur. Meskipun gerakan ini menghindari kekejaman ujung pedang Lin Bai, bilah Lin Bai lah yang meninggalkan 7 atau 8 bekas pedang di tubuhnya, dan darahnya menyembur keluar dan dia terluka parah. Tuan muda yang nakal itu jatuh ke tanah, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Dia tampak pucat dan murung. Mati untukku. Pada saat ini, Lin Bai melompat dan menikam pedang iblis itu. Mata anak itu terkejut, dan dia meraung ke arah Lin Bai, "Kamu berani membunuhku? Kenapa tidak?" Lin Bai membunuh hati bersama-sama, pedang ini akan menembus jantung anak nakal itu. Tapi saat ini, siapa berdiri di samping dan tidak bisa bertarung, melintas di depan tuan muda yang nakal, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan. Dalam sebuah tinju, ujung pedang Lin Bai mengguncangnya. "Saudara bela diri yang lebih tua Elong, duluan. Aku akan mengambil tempat ini." Prajurit, yang telah memenangkan posisi teratas di dunia. Tidak mungkin Cilde berdiri di samping, menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku akan berdiri di sini dan melihatmu membunuhnya dengan mataku sendiri." Bagus. Ya, prajurit yang telah memenangkan posisi teratas, melangkah keluar dalam satu langkah. Kekuatan yang menjulang tinggi tersebar. Matanya dingin dan menatap Lin Bai. Tinjunya sekuat baja. Pada saat ini, tangan dari 3 prajurit yang memenangkan puncak tahta secara bertahap mulai mengepul, dan tangannya memerah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lin Bai pernah melihat keterampilan ini di istana sebelumnya. Tampaknya disebut tangan besi lava. Sungguh luar biasa. Itu dapat dengan mudah melelehkan semua besi ilahi di dunia. Membunuh. Prajurit kerajaan Tripod melangkah maju dan membunuh Lin Bai dengan tinju merahnya. Lin Bai menusuk dengan pedang, dan pria itu meraih ujung pedang Lin Bai. Lin Bai mencabut pedang iblis itu dan menghapus percikan api. Kedua pria itu segera berada di lapangan, dan terjadilah pertarungan sengit antara Anda dan saya. Tinju dan pedang terus-menerus bertabrakan satu sama lain, dan suara menderu pun terdengar. Bersenandung. Pria itu mundur 100 meter dan menatap Lin Bai dengan dingin. Kekuatan di tubuhnya melonjak. Suhu di tubuhnya meningkat dengan cepat, seolah-olah telah menjadi bubur cair atau terik matahari. Dunia lava. Tangan pria itu membentur tanah dengan keras, tanah di bawah kakinya melunak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian mulai retak. Dari celah-celah bumi, magma panas meletus satu demi satu, berubah menjadi naga api, dan pergi membunuh Lin Bai. Pada saat yang sama, bentuk tubuh prajurit mana yang terbang datang, membunuh Lin Bai. Mati untukku. Ada banyak keributan di antara penduduk. Lin Bai terjebak di dunia bubur cair ini dan dijauhkan dari pengepungan naga. Dan pada saat ini, prajurit itu menyerang, membiarkan Lin Bai menderita dari musuh, tiba-tiba jatuh ke bawah melawan arah angin. Teknik pedang langit terbelah. Cara ketiga, hancurkan sungai. Setelah jurus pertama dan jurus kedua pedang langit terbelah, Lin Bai akhirnya melatih pedang langit terbelah ke jurus ketiga, Duan He. Saat penggaris berayun, Epi tidak memiliki bagian depan dan menebas amarah. Kekuatan sungai yang panjang memutus sungai besar. Penguasa menghantam dunia bubur cair. Tiba-tiba, kekuatan besar menyebar dan melanda dunia. Sebuah pedang jatuh, menghancurkan dunia cair, dan semua naga api. Pada saat yang sama, kekuatan pedang yang kuat ini menyebar dan mengenai prajurit yang telah memenangkan posisi teratas di tempat ketiga. Ia terluka parah dan terbang dalam kebingungan. Dunia bubur cair pecah,
dan tidak ada lagi pengekangan. Lin Bai mendongak dan memandang prajurit yang telah memenangkan posisi 3 teratas. Wajahnya acuh tak acuh. Mati untukku. Ketika dia melihat prajurit yang telah memenangkan tripod mendarat di tanah, Lin Bai tidak meninggalkan tangannya sama sekali. Dia segera bangkit dari tanah dan menjalankan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Namun meski begitu, pedang Lin Bai yang dingin dan tanpa ampun menembus semua pertahanannya, dan tenggorokannya ditusuk dengan pedang. Poh! Darah berceceran di mana-mana. Pria itu ditikam di tenggorokan oleh Lin Bai. Sebelum dia meninggal, dia mulai berteriak, "Kakak senior Elong, ayo pergi. Kita bukan lawannya." Melihat pria ini terbunuh, mata anak itu melebar dan senyuman di wajahnya menyusut dalam sekejap. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghindar dan terbang langsung ke lubang besar yang gelap. Sampai jumpa lagi. Kamu akan melihatku sedingin anak kecil. Lin Bai melihat bahwa anak itu akan pergi, dan segera berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak bisa pergi hari ini." Saat dia berbicara, Lin Bai akan menyusul. Tapi saat ini, di belakang Lin Bai terdengar teriakan seorang wanita. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat Zhang Miao dipukuli dengan darah di sekujur tubuhnya, dan terbang dalam kebingungan. Brengsek! Lin Bai meraung, berbalik dan menyerah mengejar anak nakal itu dan pergi menyelamatkan Zhang Miao dan yang lainnya. Zhang Zengqing, Zhang Hu, dan Zhang Miao menghadapi 12 prajurit tingkat atas. Meskipun mereka cukup beruntung untuk membunuh 2 dari mereka, masih ada 10 prajurit yang dikepung oleh mereka. Mereka sekarang terluka. Pada saat yang sama, Zhang Zengqing juga datang ke sisi Lin Bai dan menatap dingin ke 10 prajurit di depannya. Bab 3255, berpisah. Lin Bai menyelamatkan Zhang Hu dan Zhang Miao, dan Zhang Zengqing juga datang ke sisi Lin Bai. Bagaimana dengan anak itu? Apakah kamu membunuhnya? Zhang Zengqing bertanya dengan suara rendah. Melarikan diri. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Sialan. Suatu hari, aku akan membunuhnya dan membalaskan dendam Zhang Tian. Zhang Zengqing mengatupkan giginya dan menggeram. Lin Bai berkata, "Kalian semua terluka parah, berikan aku orang-orang ini." Segera, Lin Bai berjalan keluar dengan pedang iblis di tangannya dan melihat ke 10 prajurit di depannya. Kakak senior Elong gagal. Saya tidak menyangka bahwa beberapa seniman bela diri yang memenangkan posisi teratas di Divisi 2 tidak dapat menghentikannya bersama-sama. Sepertinya pria ini benar-benar punya keahlian. Kamu tidak perlu panik. Kita semua sedang terburu-buru. Dia bukan lawan kita. Itu benar. Baru saja dia bertarung dengan kakak bela diri Elong dan kakak laki-laki senior lainnya yang telah memenangkan tempat kedua di kerajaan. Kekuatan spiritualnya harus dikonsumsi secara besar-besaran. Sekarang, dia berada di ujung tambatannya. Bersama-sama, bunuh dia. Membunuhnya adalah pencapaian besar lainnya. Saat ini, 10 prajurit yang telah memenangkan posisi teratas sedang melihat ke arah Lin Bai, tidak mundur, tetapi maju, dengan senyuman dingin di bibir mereka. Mereka sangat yakin bahwa dalam pertarungan antara Lin Bai dan lainnya, mereka pasti telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sekarang sendan kosong, jadi itu bukan lawan mereka. Pada saat ini, 10 prajurit yang telah memenangkan posisi tertinggi di wilayah itu terbang dan mengepung Lin Bai. Lin Bai terkekeh, mengapa kami harus menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual untuk menghadapimu? Hanya satu pedang yang cukup. Pedang naga. Potong naga itu dan kembali ke laut. Hanya ada beberapa Zhang Zengqing. Mereka bisa menggunakan teknik pedang memotong naga satu kali, dan tidak ada masalah sama sekali. Sebuah pedang tersapu, dan sebuah pedang menghantam tubuh 10 orang yang telah memenangkan posisi teratas. Beri aku tawa kecil. Darah berceceran. Dengan pedang ini, Lin Bai memenggal kepala 10 prajurit teratas.
Setelah membunuh para prajurit ini, Lin Bai mengambil pedang iblis dan penggarisnya dan melihat sekeliling dengan dingin. Tidak ada makhluk hidup. Melihat krisis telah berakhir, Zhang Zhenqing, Zhang Hu dan Zhang Miao duduk di tanah, terengah-engah. Lin Bai kembali menatap Zhang Zhenqing dan yang lainnya dan berkata, kalian semua terluka parah. Jaga luka kalian baik-baik. Tuan muda yang nakal seharusnya tidak mendapat masalah untuk sementara waktu. Zhang Tian mendapat banyak pil. Zhang Zhenqing mengeluarkan botol obat dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, ini untukmu, saudara Lin. Zhang Tian berkata ini Wan Qingdan, bagus untuk penyembuhan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Zhang Zhenqing, saudara Zhang, jangan khawatir. Meskipun putra nakal itu telah melarikan diri hari ini, saya pasti akan pergi mencarinya setelah saya pergi dari sini. Saya akan membawa kepalanya kembali untuk menyembah Zhang Tian pada waktu itu. Zhang Zhenqing berkata dengan wajah muram, tidak, kami akan membalaskan dendam Zhang Tian sendiri. Saudara Lin, kunjungan ke tempat rahasia naga putih ini telah membuka mataku. Meskipun aku adalah Zhang Jia jenius pertama di kota Qianye, kamu dapat melihat bahwa aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri di alam rahasia naga putih. Itu tidak sekuat kamu dan Shen Qianlang. Zhang Zhenqing berkata sambil tersenyum masam, saya mengandalkan orang dimanapun. Jika saudara Lin tidak datang tepat waktu untuk meminta bantuan beberapa kali, jika tidak, kami akan mati beberapa kali. Jadi, aku ingin menjadi kuat. Jadilah kuat dengan segala cara. Sekarang Zhang Tian telah meninggalkan banyak pil. Kami berencana untuk berlatih dalam pengasingan di sini. Setelah menerobos alam, saya akan keluar mencari anak nakal. Tentu saja, jika tuan muda nakal datang ke sini lagi untuk mencari kita, lebih baik kita jangan pergi ke dia. Zhang Zhenqing memandang Lin Bai dan berbisik. Apakah kamu akan tinggal di sini dan tutup mulut? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Zhenqing mengangguk sedikit. Mendengar kata-kata Zhang Zhenqing, Zhang Miao dan Zhang Hu mengangguk berturut-turut tanpa ragu-ragu. Saudara Lin, atau kalian bisa tetap bersama. Kami akan tutup di sini untuk sementara waktu. Zhang Zhenqing berkata kepada Lin Bai. Lin Bai merenung sedikit, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak. Saya tidak ingin menutupnya sekarang. Saya harus menghemat waktu untuk menemukan lebih banyak harta karun. Kalau tidak, jika saya ingin membeli pil setelah meninggalkan alam rahasia naga putih, harganya akan mahal. Saudara Zhang, jika Anda ingin mencari tempat untuk diam, saya tetap menyarankan untuk tidak berada di sini. Pemuda nakal itu telah melarikan diri. Mungkin dia akan membunuh peluru. Terlalu berbahaya bagimu di sini. Lin Bai berkata kepada Zhang Zhenqing. Tidak peduli apa, biarkan dia datang. Jika dia berani kembali lagi, saya akan membiarkan dia kembali dan tidak pernah kembali. Zhang Zhenqing berkata dengan tatapan dingin. Mendengar kata-kata Zhang Zhenqing, mata Lin Bai berbinar, dan dia mengerti. Zhang Zhenqing memiliki sebuah kartu di tangannya, agar dia bisa membunuh anak nakal itu. Oleh karena itu, mendengar ketiga orang Zhang Zhenqing begitu bertekad, Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan tinggal bersamamu. Sekarang ada 2 bulan sebelum alam rahasia naga putih terbuka. Harta karun. Batu ini adalah pembuka tempat ini. Ambillah. Lin Bai memberikan batu merah dan kuning yang baru saja dia temukan di sungai kepada Zhang Zhenqing. Zhang Zhenqing berkata, saudara Lin, terima kasih banyak. Jika kamu dalam bahaya, segera beritahu aku dengan tanda suaramu, dan aku akan segera datang, kata Lin. Zhang Zhenqing berkata, saudara Lin, kamu harus lebih berhati-hati saat berada di luar. Seniman bela diri di sini semuanya adalah orang-orang berbakat. Di Kabupaten Longhe,
dan bahkan lebih kuat lagi yang telah memenangkan 7 atau 8 poin teratas. Aku mengerti. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kalau begitu aku pergi dulu. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata. Segera, Lin Bai terbang keluar dari istana bawah tanah sungai dan muncul kembali di pegunungan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan terbang ke langit. Setengah hari kemudian, Lin Bai menemukan hutan pegunungan yang tenang dan terpencil untuk duduk dan mulai menyembuhkan serta beristirahat. Saya dapat menjalankan bisnis saya sendiri, tidak peduli betapa berbedanya saya dengan Zhang Zhengjing. Zhang Tian menemukan banyak harta ramuan di istana, yang seharusnya cukup bagi mereka untuk menerobos dunia. Kalau begitu aku akan pergi ke tempat yang ditandai di peta Master Sujin. Lin Bai mengeluarkan peta dari tas penyimpanan, dan melihatnya dengan cermat. Dia berkata dengan lemah, dari tempatku sekarang, itu akan memakan waktu 7 hari. Masih tebal. Sekarang, waktu untuk membuka alam rahasia naga putih sudah banyak, dan itu cukup untuk aku lewati. Saya tidak tahu apakah ada prajurit lain di daerah ini. Jika prajurit lain mengetahuinya, itu tidak baik.